Excuse me, sis, I would like to discuss with you. Of course, no problem. What do you think about money? For me, money is not everything, but money is something very important. Okay, how about happiness? In my opinion, money can't buy happiness. Do you agree with me? Yes, of course, I agree with you. I think money helps us achieve our goals. As example, I wanna be a doctor, and money help us me pay for that college. I agree with you guys. Hi Marilyn, how have you been following the discourse on since earlier? Yes, sorry, Bear, but money interesting topic to discuss. Yeah, money, money, money. Everyone needs money. Money is very important. We have to be good manage it. For now, we can start by saving. Okay guys, I got idea. How about we ask Miss Indah? Wabarakatuh, Generasi Muda Peduli Uang Kita oleh OOD Siti Nur Indah, UPTD SMP Negeri 1 Kontunaga. What is a money? Money is something generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, or a means of payment. In economics, money is defined as a generally accepted medium of exchange for goods and services. The three major functions of money, i.e. medium of exchange, store of value, unit of account. The kinds of money. 1. Commodity money relies on intrinsically valuable commodity that act as a medium of exchange. Fiat money, on the other hand, gets its value from a government order. Meanwhile, the value of fiduciary currency depends on the confidence that it will be generally accepted as a medium of exchange. Commercial bank money can be described as claims against financial institutions that can be used to purchase goods and services. Talking about goods and services. As individuals, we earn and spend the money in our own way. Then, what about Indonesia? Does our country also earn and spend money for its citizens? The answer is yes. Indonesia had something called the Indonesian Government State Budget or Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Allow me to explain in Indonesian. Apa itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 7. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 3 ayat 4, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pasal 4, APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Pasal 11 ayat 1 ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Ayat 2, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Unsur-unsur APBN menurut Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan perubahan. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Fungsi APBN Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 1. Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sumber APBN menurut Basuki Darsono dalam buku Siswa Ekonomi pada tahun 2020. Jadi sumber APBN terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri, misalnya bea cukai, pajak pertambangan, kemudian penerimaan pajak luar negeri berasal dari kegiatan ekspor maupun bea cukai, kemudian hibah berupa hadiah-hadiah dari negara lain, kemudian penerimaan bukan pajak. Siklus APBN dimulai dari tahap 1 perencanaan dan penganggaran APBN. Hal ini dilakukan oleh pemerintah. Pada tahap 2 penetapan dan persetujuan APBN dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kita. Tahap 3 pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Pada tahap 4 pelaporan dan pencatatan APBN dilakukan oleh pemerintah dan pada tahap 5 pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh BPK sebagai salah satu lembaga atau badan pemeriksa keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani, APBN adalah uang rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.